Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat ternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Salam bahagia buat teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di Suryadipa Farm di daerah Desa Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah bersama Pak Zainuddin. Dulu saya pernah kesini ya, dan kali ini saya kesini lagi, ingin belajar lagi di sini. Di sini tuh peternakannya sangat modern. Pak Zainuddin juga ramah. Dan nanti kita akan belajar untuk season ini, kita mau belajar tentang pembahasan budidaya penggemukan domba pedaging. Nah, ini buat teman-teman yang mau berbisnis domba pedaging cocok sekali ya. Di Suryadipa Farm kita akan belajar bersama Pak Zainuddin. Yuk ikutin pesona wisata kita di Suryadipa Farm. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Zainuddin, pripun kabarnya Pak Zainuddin? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Mas Odi. Lemu-lemu ya Pak Zainuddin. Tambah lemu. Tambah lemu. Kita udah pernah kesini ya teman-teman. Dulu 1 bulanan ini Pak ya? 2 bulan ya. 2 bulan ya. Dan kita belajar lagi bersama Pak Zainuddin di Suryadipa Farm. Dulu belum ada tampilan segini keren ya Pak ya? Belum ada meja, belum ada kursi. Dulu masih di sana ya saya duduk ya Pak ya? Iya, dulu masih sudah ada meja, ada kursi, tapi tidak seperti ini. Ya. Yang namanya beternak itu kan berproses. Ya, berproses. Infrastruktur ini pasti terus harus ada. Semakin hari harus semakin berkembang. Nah, termasuk ini, karena banyak kawan-kawan yang ingin belajar, maka penghormatan kepada tamu kita berikan ruang tertentu, ruang khusus. Nah, agar bisa ngopinya seger, ngobrolnya santai dan nyaman tentunya. Itu Mas Aldi. Isis Ya. Dan tentunya katanya setelah saya lihat kemarin juga ada dari beberapa teman-teman peternak itu juga bersilaturahmi ke sini ya Pak ya? Iya, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Banyumas, Kuningan, Jogja, banyak lah. Ya, Pak, ya. Jadi liputan Pak Zainuddin tentang breeding domba modern yang dulu pernah disampaikan, ilmunya bermanfaat sekali Pak. Ya, alhamdulillah banyak yang mencoba dengan skema tata kelola domba seperti yang di kandang kami. Dan tentunya dari hari ini saya ingin membahas tentang budidaya penggemukan domba pedaging. Dan bagaimana kiat suksesnya, ini ada buku rahasia yang biasanya teman-teman kalau peternak datang dikasih buku merah ini ya Pak ya? Iya, biar difoto. Saya ingin tanya-tanya Pak. Nah, yang pertama ini ada arah tujuan berternak. Ada beberapa ya Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, yang pertama arah tujuan berternak. Arah tujuan beternak itu adalah keputusan yang diambil oleh seseorang ketika mau beternak. Apakah arahnya mau seneng-seneng atau hobi? Apakah arahnya mau bisnis? Atau bahkan mau hanya sekedar jual beli kan itu. Nah, ketika sudah ketemu arahnya, misalkan arahnya bisnis, tentunya kita akan menentukan pilihannya. Bisa breeding, bisa penggemukan. Nah, kebetulan di kandang Suryadipa ini kan untuk domba, ini ada yang breeding, ada yang penggemukan. Masing-masing di antara keduanya ini memiliki kelemahan dan memiliki beberapa kelebihan. Kalau penggemukan itu lebih pada momentum ya. Seperti ini 3 bulan pasca atau sebelum Lebaran Haji, ini momentum kesempatan kita untuk apa? Untuk penggemukan. Nah, kemudian asumsinya untuk penggemukan itu kata kuncinya tidak boleh cetil, tidak boleh pelit terhadap domba, karena penggemukan kata kuncinya adalah tata kelola pakan. Ketika pakannya itu tidak berkualitas, tentunya tambahan bobot per minggunya akan sangat menentukan. Maka di kami ini menggunakan sistem pakan yang kemarin sudah kami ceritakan, itu bisa per minggu rata-rata kenaikannya 1,7. Lumayan ya Pak? 1,7
kilo. Kalau asumsinya harga daging itu 60.000 per kilo di saat lebaran haji, berarti tiap minggu kita bisa menghasilkan kurang lebih ya hampir 100.000 lah tiap minggu. Kalau 1 bulan ya 400.000, misalkan kita kalikan 3 bulan, ya itulah hasilnya. Dan kemudian untuk memasuki ke tadi udah pemilihan ya Pak ya, kita mau milih jenisnya, mau penggemukan atau breeding dan lain-lain. Dan di Suryadi Farm ini ada pemberian pakan ternak. Saya heran ya Pak, di Suryadi Farm sapi, kambing, domba, tapi jenis pakannya bisa sama itu Pak. Nah itu, dan gemuknya juga cepet banget ya Pak. Sapi kita lihat di sana tadi gemuknya juga bagus, dombanya juga bagus-bagus. Nah itu pakannya bagaimana bisa diberikan ke beberapa 3 pilihan tadi, sapi, kambing, dan domba itu Pak? Jadi dalam prinsip dasar beternak, setelah kita menentukan pilihan jenis ternak, yang kedua tentunya adalah tata kelola pakan. Nah, tata kelola pakan ini menjadi hal penting. Kalau kami prinsip dasarnya bagaimana pakan itu murah tetapi berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas pakan tentunya kita harus membuat racikan lah, sering treatment lah. Kalau saya membuat pembiayaan terhadap efektif mikrobia atau E4, kita kembangkan sebagai bahan untuk meningkatkan. Bahan dasar kami onggok atau gamblong, ampas telo ya. Kemudian kita campuri beberapa pakan-pakan pabrikan ya, pakan-pakan pabrikan untuk meningkatkan kapasitas dan gizi yang ada di dalam pakan tersebut. Kemudian kita campuri di beberapa bahan-bahan itu, kemudian kita masukkan dalam bank pakan atau tong ya. Kita fermentasi ya, kita fermentasi itu kan agar supaya pakan yang dicerna oleh domba itu bisa menjadi daging, karena jenis rumanisia ini kan lambungnya kan 4. Ketika pakan itu tidak kita intervensi, ya otomatis pakan itu ke lambung 1, lambung 2, lambung 3, lambung 4 BAB, begitu terus. Tetapi kalau kita fermentasi, di lambung 1 bisa terurai, lambung 2 terurai, sehingga ciri-cirinya ketika pakan itu kita fermentasi, makannya pasti dikit tetapi kenyang, kotorannya juga lebih sedikit. Dan kambing ini selalu masuknya ke daging ya Pak? Maksudnya daging. Daging. Dan untuk mikroba sendiri maksudnya gimana Pak? Ini ada rumus ya, ada rangkaiannya ya, komposisinya Pak? Iya. Boleh saya sebutin Pak? Iya. Ini cara membuat mikroba untuk 150 liter. Jadi bahan-bahan itu ada bahan yang direbus. Gula Jawa, gula pasir, terasi. Ini adalah standar minimal. Standar minimalnya untuk tong 150 liter itu terasinya itu. Kalau terasinya mau ditambah boleh enggak? Boleh banget. Ketika gula pasirnya tidak hanya 2 kilo bagaimana Pak? Boleh banget, akan lebih bagus. Yang tidak bagus kan duitnya, keluarnya kan semakin banyak. Ini bahan-bahan yang direbus. Kemudian ada bahan yang dicacah. Nanas 6 biji, itu standar minimalnya. Nanas untuk apa? Nanas untuk ngerenyah untuk ngempok untuk mengurai biar apa ya? Biar tidak merongkol. Kalau mungkin yang kita fermentasi damen itu tidak ulet, menjadi renyah kan itu loh. Kemudian ada pepaya dan ati pisang, itu fungsinya untuk pencernaan. Ya, untuk pencernaannya biar lancar dan seterusnya. Kemudian ada kangkung, ada kacang panjang, ini adalah untuk zat besinya, kalsiumnya. Itu bahan yang dicacah. Kemudian ditambahkan bibitnya efektif mikrobia atau E4, itu 2 botol. Kemudian untuk molase atau tetes tebunya 10 liter, kemudian ditambahi air sampai penuh, 1 tong biru. Terus kemudian kita tutup. Dan untuk pembuatan pakan sendiri sudah ada di video sebelumnya Pak ya? Iya. Kita sudah buat, nanti bisa dicek ya video yang sebelumnya pembuatan pakan dari Suryadi Farm. Kalau ini untuk pembuatan mikroba
Fungsinya untuk apa tadi? Ya untuk meningkatkan nah protein, meningkatkan gizi, meningkatkan kadar kalsiumnya, kemudian agar pencernaannya lancar dan seterusnya gitu. Nah ini rahasia dari Surya Diva Farm penggemukan ini dan Ya. dibocorkan nih. Nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Sama pakannya mungkin hasilnya juga beda karena ada yang lebih penting, itu adalah pakan dari langit gitu loh. Doa. Pakan dari langit ya. Apa? Pembuatannya di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian ini tadi udah. Nah, ini sebelum kita masuk ke tata kelola kandang, ini ada energi negatif yang hadir ke peternakan. Itu apa aja, Pak? Jadi beternak itu pasti ada energi negatif. Energi negatif itu biasanya datang dari orang-orang terdekat. Energi negatifnya orang desa, orang beternak itu kan dipaidu bahasanya. Oh, kambingmu terlalu tua, kambingmu kemahalan, itu kan energi negatif. Padahal ketika kita bicara tentang penggemukan, itu sesuatu yang masih akan kita rawat. Ya. Tetapi kadang orang dikatakan, kamu ambilnya kemahalan ini, itu energi negatif yang melemahkan kita. Terus maka harus jangan digagas. Jangan digagas. Nah, biasanya orang Jawa kan begitu, melihat kambing itu tidak memberikan support tapi malah maidu. Oh ini ketuaan gitu dan sebagainya. Engko nyandak apa orang. Lah pra kesel ngarit. Nah, itu kan contoh energi negatif. Maka ketika energi negatif itu bisa kita singkirkan, kita yakin terhadap diri kita sendiri, ya bisa sukses lah. Yakin ya Pak? Ya yakin. Kemudian untuk penjualan penggemukan sendiri itu efektifnya bagaimana Pak? 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali Pak? Kalau yang saya lakukan di Surya Diva ini penggemukan sifatnya hanya momentum aja. Momentum. Jadi momentum penggemukan itu dalam 1 tahun yang paling heboh hanya di Lebaran Idul Adha atau kurban lah. Nah kita 4 bulan sebelum Idul Adha kita beli pejantan-pejantan yang akan kita gemukkan. Gitu. Dan sebentar lagi sudah masuk ke Idul Adha ya Pak ya? Ya, ini sudah bagaimana Pak? Ini sementara sudah ada 100 ekor, nanti Senin depan kita 100 ekor lagi lah. Jadi, prinsip dasarnya beternak itu kayak judi loh, kita modal sekian, nanti kira-kira Juli pada waktu Lebaran Haji kita dapat berapa, kita sisa berapa kan gitu. Kan dikurang, misalkan kita analisisnya kita belinya 140 juta 100 ekor. Yeah. Kemudian nanti pasti akan ada biaya pakan selama 3 bulan. 3 bulan tuh kira-kira berapa ya kos pakannya? Ya. Di Surya Diva Farm sendiri. Tadi lupa saya. Nah, kata kuncinya kalau breeding tidak boleh pelit, tidak boleh medit. Nah, jadi 1 bulan memang kita treatment, tetapi saya menggunakan pola lama tahun-tahun sebelumnya. Jadi kata kuncinya makanan dari domba itu ada unsur-unsur kacang-kacangan. Itu kalau pakan pabrikan ada yang ada 12 unsur, tidak saya sebut mereknya apa. Kemudian yang terbiasa ada polar, ada onggok dan seterusnya. Itu kita campur sedemikian rupa. Terus kemudian kita recording. Jadi tiap sekat itu kita recording. Hari ini bobotnya berapa, seminggu yang akan datang kita recording lagi. Oh, yang kandang ini rata-ratanya 1 minggu 1,4. Yang sini 1,7 kan, itu kita bisa analisis semua gitu. Kalau habisnya pakan berapa, kalau standar minimalnya 1 domba itu sehari ya 1 kilo. 1 kilo. Kalau kita bikin pakan murah berkualitas, misalkan sehari sekilo itu Rp1.000, berarti kan dalam 1 bulan 30.000. Dalam 3 bulan 90.000 ya. Itu yang pakan penguat. Kemudian pakan hijauan kan kita punya bank hijauan sendiri. Ya sedikit ada keseimbangan antara hijauan dan penguat lah prinsip dasarnya. Kalau kita terlalu banyak hijauannya ya tidak ada gemu-gemu, tidak gemu, tidak bobot, ora lemu-lemu ya Pak. Tapi kalau kita kecenderungannya hanya penguat sentrat ya kambingnya tidak cantik-cantik itu. Iya, masuk sekali ya. Oke, dan ini yang terakhir Pak, ini
kita kan juga tetap tata kelola kandang dengan baik ya Pak. Tapi di Surya Dipa Farm ini setiap kali kok karyawannya selalu membersihkan kotoran, dan ketika saya datang di siang hari gini jam berapa ya, jam 12 tuh udah nggak ada kotoran gitu Pak. Itu tata kelolanya, SOP-nya bagaimana Pak? Jadi memang mengelola kandang itu harus ada SOP harian. Jadi standar operasional untuk mengelola kandang itu seperti apa. Kalau saya perintah kepada anak kandang itu, pertama kata kuncinya kandang harus bersih. Kandang harus bersih, hewan yang kita pelihara harus nyaman. Ketika kita tidak punya bank kotoran, dibiarkan kotoran domba itu berkeliaran atau di bawahnya dan sebagainya, itu kan mereka tidak nyaman, selalu embek-embek, tidak nyaman. Nah, ketika bersih semua kan nyaman. Hari ini pada tidur semua kan gitu. Makan tadi termasuk kayak penerangan. Kalau malam juga terang ya. Kemarin kita live streaming seperti pabrik ya. Iya, karena banyak fungsi dari penerangan itu. Satu, ya tahan maling kan. Nah, maling kan takut sama yang lampu terang-terang. Kemudian nyamuk itu juga minim lah. Itu. Nah, setelah tata kelola kandang SOP-nya seperti itu, termasuk SOP makanan. Jadi anak kandang itu kita kasih SOP cara memberikan makan. Nah, yang tidak kena SOP makanan itu kan saya sebagai pemilik. Saya sewaktu-waktu bisa nambahi. Kalau anak kandang tetap kita kelola. 1 ekor kambing itu sekali makan setengah kilo. 1 ekor. Sekali makan pagi ya. Sore setengah kilo. Hari sekilo. Kemudian seratnya kadang harus dengan damen, kadang harus dengan hijauan. Minumannya kadang pakai bahan yang tadi saya sampaikan, E4, air E4, juga ada bahan-bahan lain gitu. Oh gitu. Terus kemudian untuk yang terakhir Pak, saya melihat ya di Surya Dipa Farm nih karyawannya kok disiplin banget ya. Nah itu bagaimana cara memberikan motivasi kepada karyawan itu bisa disiplin dan tepat waktu kerja. Ketika jam segini kita harus memberi pakan, ketika jam segini harus memberikan kandang, membersihkan kandang gitu. Prinsip dasar kan saling membutuhkan. Saya butuh mereka, mereka butuh saya. Jadi sudah saya anggap satu keluarga besar. Satu keluarga besar ya. Anak kandang butuh pekerjaan, butuh pembiayaan untuk hidup, dan saya pun juga demikian pula ya, butuh mereka untuk memelihara ini. Jadi saling ketergantungan, maka kedisiplinan memang kata kunci. Pastinya tentunya untuk gaji cukup ya. Ya, setidaknya untuk ukuran di daerah sini ya normal lah. Alhamdulillah Pak, cocok ya. Dan terakhir Pak, tadi ada pertanyaan, Mas, ini kenapa ya kandang saya itu banyak laler sama nyamuk? Apa mungkin itu ya Pak, solusinya kandang terang dan tiap hari harus dibersihkan gitu ya Pak? Oh iya, jadi pemicu lalat itu kan kotoran. Ketika kotorannya itu tidak pernah dibersihkan ya otomatis hal yang sangat seksi bagi lalat untuk mendatangi kan gitu. Kalau lalat kita kan sudah berkumpul di kotoran, yang di bawahnya kan sudah tidak ada. Kemudian kalau nyamuk itu kalau tempat kami kan kita kasih penerangan yang luar biasa sehingga nyamuk kan juga tidak ada yang berani itu. Nah itu ya, tadi kita sudah dijelaskan ini sebandel buku jadi rahasia dari Surya Dipa Farm, open terbuka. Terbuka. Mungkin ada teman-teman yang mau main ke sini boleh Pak? Oh dipersilahkan ya. Silakan. Mau nginep sini juga boleh dengan tempat seadanya gitu. Dan teman-teman di Wonogiri sangat asik, makanannya juga asik-asik ya Pak ya? Ya. Datang aja ke Surya Dipa Farm miliknya Pak Zainuddin di Dusun Pule, Desa Kerjo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita, dan terima kasih buat ya, Pak Zainuddin dan sama-sama. Surya Dipa Farm, semoga tambah sukses Pak. Amin amin. Banyak persiapan kurban juga lancar ya Pak ya. Amin amin. Oke. Ya.
Saya Aldi Katarina, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.